Ketemu lagi pemirsa dengan saya. Wah, gak bosan kan? Keren. Ya, kali ini saya akan perkenalkan teman-teman semua dengan seorang sosok perempuan yang aktif di dunia usaha. Mbak Sukresnawati. Nggih, Pak. Brand usahanya Kresno Batik ya? Kresno Ya, Galeri, nggih. Kresno Galeri ya. Nggih. Mbak Wati ini panggilannya Wati ya? Iya, Mbak Wati. Dulu alumni mana? Saya alumni FTP UGM. FTP UGM sama Teknologi Pertanian. nggih, saya Teknologi Pertanian UGM. Sama? Angkatan 2001, SMA-nya SMA 1 Jogja, Pak. Kalau anunya kuliahnya cuma satu itu? Kuliahnya satu, nggih. Teknologi Pertanian. Kok sekarang batik ini? Karena hobi, yang pertama saya itu dulu memang suka mendesain baju, suka pakai sendiri gitu, memang agak berbeda. Terus kemudian orang itu kok langsung pesan ke saya, minta dicarikan untuk batiknya, kemudian untuk bajunya, penjahitnya gitu-gitu, pokoknya yang mirip-mirip atau kemudian senada gitu. Oke. Akhirnya Jadi saya kebablasan. dari membantu teman-teman itu, saya melanjutkan hobi, kemudian memang alhamdulillahnya direspon dengan sekitar lebih banyak lagi gitu. Ya, oke. Itu mulai tahun berapa jadi mulai usaha batik itu? 2008, Pak. 2008? Nggih. Suwi ya? Alhamdulillah sudah lama. Itu punya toko? Saya masih di rumah, kemudian bikin galeri sederhana di seberang rumah gitu, Pak. Di mana itu? Di Jekeling RT 27, Sidoarjo, Lendah, Kulon Progo. Lendah Kulon Progo. Nggih. Jadi asli Kulon Progo. Ya asli Batik. KTP Kulon Progo, alhamdulillah. Ciri khasnya apa batik Kresno? Kalau ciri khas batik saya itu adalah custom. Jadi seperti yang saya pakai ini kan, ini motif Kalimantan Selatan. Ini custom, ini ada motif udang sepiring. Kemudian ada juga yang motifnya duku atau kalau di sana namanya buah langsat. Kemudian ada juga yang di Kalimantan Tengah itu batang garing gitu. Jadi memang Kalau yang Kulon kita Progo custom. apa motifnya? Kalau yang Kulon Progo kita kemarin bikinnya itu motif Nyageng Serang, patung Nyageng Serang berkuda. Terus ada yang buah naga, ada manggis juga. Kemudian kita juga sesuai dengan potensi masing-masing, ada yang khas. Misalnya di Kulon Progo kan ada beberapa komunitas. Ini motif rel KA Bandara. Mana, Pak? Ini. Kalau ini Anunya kebayanya? oh enggak kok. Oh, Ini bukan ya? Saya ada yang motif Enggak, bandara. kayak motif rel KA Bandara. Belum, Pak. Belum ya? Bukan ya? Saya yang buat kereta bandara itu sudah tahun 2021 untuk fashion show yang di Pasar Kota Gede. Iya. Yang nggih. Bu Wati ini fokus ke batik aja? Saya sampai saat ini sementara memang masih fokus batik. Setelah saya berkomunitas baru memulai ekoprint itu nggih. Ekoprint tas juga ya? Nggih, ekoprint tas itu baru mulai karena memang berkomunitas. Tapi saya tetap konsisten utamanya tetap di batik itu, Pak. Oke, Mbak Wati, pengusaha Kulon Progo yang bergerak di bidang fashion, batik, craft, eko itu tumbuh, Nggih, Tumbuh? iya, tumbuh. Nggih, Pak. Alhamdulillah Ya. semakin banyak. semakin banyak, Iya, semakin banyak. nggih, Yakin itu? alhamdulillah. Yakin semakin banyak. Karena waktu saya pertama kali memulai batik dahulu, Tahun 2008 itu ya? tahun Sik 2008. nyenyet ya? Iya, jadi batik itu hanya beberapa brand saja gitu. Dan saya kebetulan waktu itu memulai memang belum di Kulon Progo, tapi karena saya binaan Kemenpora nggih, Pak. Saya tenaga kontrak di sana 3 tahun. Akhirnya saya mengikuti jejak untuk pelatihan kewirausahaan sama pamerannya mengikuti Kemenpora waktu itu gitu. Jadi memang alhamdulillah saya di beberapa pulau gitu, tapi baru di Malah Sumatera. beredar ya? Malah beredar Tapi sama Kulon Progo ada. masih sepi waktu itu? Waktu itu Kulon Progo memang masih sepi, tapi ada beberapa brand tertentu, tapi baru mulai juga. Kalau boleh dibayangkan ya, diperkirakan ya, tahun 2008, berarti ada berapa? 10 barengannya? Kalau waktu itu yang dikenal sih yang dikenal di Kulon Progo sekitar antara 5 brand waktu itu, 5 Pak. brand ya? Nggih. Terus yang kecil-kecil mungkin 5 lah gitu ya? Nggih. Nah sekarang berapa? Kalau sekarang sudah banyak banget di Kulon Progo karena dulu itu Sami Galuh belum ada, Kali Bawang belum ada, Ambroso belum ada. Sekarang sudah semuanya ada. ada. Terus Bagus masing-masing BUMDes itu sekarang juga meritis kayak di Jatirejo. Kenapa? Kok tumbuh ini kenapa? Karena memang batik itu kan dilestarikan nggih, Pak. Banyak komunitas pecinta batik, baik yang isinya secara legalitas sudah ada maupun yang isinya secara masyarakat. Kenapa? Karena memang
semua kelompok, semua sekolah, semua instansi itu akhirnya pakai batik. Kemudian dikembangkan lagi ada sandal batik, ada tas batik, ada apa namanya itu shawl batik. Akhirnya batik itu tidak hanya untuk formal, gitu, tapi kemudian meluas dengan berbagai macam produk. Milenial gitu. Juga akhirnya suka ya. Gitu Pak. Jadi dengan outer, dengan tunik, dengan topi gitu. Akhirnya sepatu gitu. Akhirnya sekarang batik itu bisa diterima di mana saja dan bisa dipakai mana saja, tidak hanya untuk resepsi. Akhirnya saya membuat untuk tunik, membuat dompet, shawl, topi, itu juga bisa diterima semua, alhamdulillah. Kenceng juga ya? Alhamdulillah ya. Makanya ada beberapa produk yang di cloning, tapi ya itu bagian dari amal jariah Pak. Mbak Wati, dari 2008 sampai sekarang, Anda kan hanya hidup dari batik ini ya, dagang ini, atau punya ternak ayam misalnya? Kebetulan dulu saya sempat bekerja di tenaga kontrak Bapeda Kulon Progo, itu 5,5 tahun. Ya. Terus di tenaga kontrak di Pemuda Olahraga Provinsi juga 3 tahun. Jadi saya bekerja total plus minus 8,5 tahun gitu Pak. Ya, kalau dengan batik itu berapa tahun? Kalau batiknya saya murni dari 2008 sampai sekarang itu full Pak. Saya belum pernah berhenti dari batik. Nah, dari batik ini setelah dikurangi masa kerja tadi ya, setelah kerja kontrak tadi, itu kan berarti hidupnya dari batik tok. Iya betul. Itu bisa hidup? Alhamdulillah bisa Pak. Cukup? Melewati masa dinamika tapi alhamdulillah juga bisa cukup. Artinya bisa menjadi andalan toh? Alhamdulillah bisa, wirausaha pembatik? Alhamdulillah bisa. Artinya itu menjadikan inspirasi banyak orang gitu ya? Kadang-kadang kan, wah aku cuman batik, apa iso urepan gitu ya. Ternyata enggak ya? Alhamdulillah. Sebenarnya kalau tenaga kontrak itu kan yang kita butuhkan adalah pengabdian Pak. Jadi kita mencari... Bukan usaha jenengan, saya tanya usaha jenengan. Tapi kalau dari usaha, memang dari dulu, dari pokoknya memang dari batiknya. Lah iya, sekarang kan full batik. Iya. Enggak nyambil tenaga kontrak toh? Enggak. Nah itu bisa hidup ya? Alhamdulillah. Bisa nabung? Alhamdulillah sedikit-sedikit sesuai dengan... Alhamdulillah Pak. Artinya teman-teman jangan ragu ya, memulai usaha batik atau kerajinan itu ya? Iya Pak, karena sebenarnya potensi di Indonesia itu kan masyarakatnya banyak, pecinta dengan fashion dan craft, itu tetap potensinya sangat besar. Kemudian ketika kita punya relasi atau mitra dan istilahnya bersinergi dengan UMKM yang lain, jadi istilahnya dengan sekitar itu kita bermitra. Nah Mbak Wati, iya Pak. Perjalanan Kresno Gallery ya, paling banyak diminati apa produknya? Kalau saya paling banyak diminati tetap kain batik, karena memang saya itu wujud baju apa? Kain, masih kain. Karena memang konsentrasinya saya kan sejak awal itu kain Pak sebenarnya. Jadi saya segmentasi pasarnya adalah relasi untuk seragam, baik itu kelompok, baik itu instansi, baik itu pemerintah gitu. Jadi memang dari teman ke teman masih lingkupnya masih sekitar gitu, memang seragam batik berupa kain potongan untuk sementara ini. Tapi kalau misalnya terakhir-terakhir mulai nitip ke toko-toko itu karena tidak diizinkan kain, akhirnya saya membuat untuk tunik, membuat dompet, shawl, topi, itu juga bisa diterima semua, alhamdulillah. Kenceng juga ya? Alhamdulillah ya. Makanya ada beberapa produk yang di cloning, tapi ya itu bagian dari amal jariah Pak. Tidak masalah. Nah, kalau Mbak Wati melihat ya, perkembangan di antara kota Jogja, Bantul, Gunung Kidul, Sleman, Kulon Progo, ini yang paling pergerakannya paling cepat mana? Kalau melihat UMKM yang berkomunitas dan bertemu itu sebenarnya dari semua kabupaten pasti ada yang gigih ya Pak. Tapi untuk istilahnya fokus di bandara ini akhirnya dari semua kabupaten tetap ada. Tapi kalau daya bangkitnya itu Bantul. Ini Bantul ya? Bantul. Terus kemudian Gunung Kidul,
kemudian Kulon Progo, Sleman. Nah, Sleman ini karena potensinya kan dari banyak sisi dan Iya, kemudian memang makmur banget. nggih, karena memang dekat juga dengan pusat kegiatan nggih, Pak. Jadi terdukung dengan banyak hal. Bantul lebih cepat ya? Kalau daya bangkitnya Bantul itu lebih cepat, Pak. Daya pembangkitnya gitu, Pak. Iya. Daya juangnya, nggih. Dari komunitas ini juga mayoritas juga memang Bantul. Kalau Kulon Progo kan relatif dulu masih sebelum ada bandara ini ya, kan masih belum bergerak sama sekali ya. Nggih, Pak. Jadi ini bergerak dengan cepat mendadak. Ya, ini memang bergerak dengan cepat mendadak karena memang yang kebetulan komunitas di bandara ini, Kulon Progo juga ada, Bantul juga ada, Sleman juga ada, nggih Pak. Ini banyak yang menemukan market, baik yang dari Jogja sendiri maupun dari Jawa Tengah. Kebetulan, alhamdulillah ini menemukan kegiatan di sini dan sangat berterima kasih dengan Pak Kimpling diberi kesempatan untuk promosi di bandara. Ini saya kadang dapat WA, kadang juga dapat telepon, itu memang mereka menemukan market. Ada yang kayak Carica, ini menemukan buyer dari Lotemat, kemudian dari Bali. Jadi sampai sekarang masih berkelanjutan. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu, produk yang lain kayak Ecoprint, batik, kulit, ini juga menemukan marketnya di sini. Artinya jadi usaha UKM handicraft home industry ya, itu prospeknya bagus. Iya, prospeknya bagus. Karena harganya dari UMKM ini masih terjangkau. Miring ya. Ya, bahan baku waktu pandemi ya kualitasnya beda gitu ya. Ada perubahan pada saat pandemi. Kalau sekarang sudah mulai stabil lagi. Nah, kalau teknik pemasaran Mbak, dititipkan kemana aja nih produk itu? Kalau saya untuk batik ini dititip ke beberapa toko yang ada di Jogja. Kemudian saya juga pameran di beberapa kayak misalnya salah satunya di Jaya ini, kemudian yang di atas Pasar Kota Gede juga. Oh, aktif pameran ya? Terus tapi kalau showroom gitu? Kalau showroom masih yang di rumah sama yang di seberang rumah ada Limasan, kita produknya di display di situ, Pak. Kalau di mall nggak? Kalau yang di mall ini belum, ada di Hotel Greenhouse juga, di Malioboro ada di Hotel Prawiro Taman, kita juga nitip, kemudian di Toko Malioboro ada beberapa, di Jogja Pasar Raya dan lain sebagainya itu, Pak. Ya. Mbak Wati, kalau ada yang mau kontak-kontak Mbak Wati, boleh toh? Boleh, Pak. Bagi nomor, siapa tahu ada yang mau bon atau nomor saya 081 218 426 838 atau 085 743 014 531. Bisa di nomor HP saya nanti bisa di 081 218 426 838 atau 085 743 014 531. Terus kemudian bisa di IG Sukresnawati atau Kresno Galeri, di Facebook Sukresnawati atau Batik Sukresnawati. Wah, itu baliho? Nggak ada ya? Belum ya. Radio? Radio nggak ada ya? Belum ya? Nggih. Handy talkie? Belum. Enggak ya? Basa Kromo Inggile? 3 Nah iya betul. Bakul batik mesti cepet ngitung. Biasa pakai kalkulator, Pak. Mbak Wati, melihat perkembangan teman-teman di Kulon Progo yang semakin tambah bersemangat untuk berwirausaha, apa pendapat Anda? Sangat senang sekali dan sangat mendoakan semua berhasil, sukses bersama, sejahtera bersama, bahagia bersama, cerita yang indah gitu, Pak. Kamu Mbak Wati menjadi merasakan sendiri, melihat sendiri ya. Dulu teman yang masih ngopo, saya malah mulai gitu ya. Iya, Pak, iya. Itu makin bertambah ya. Iya, batik ini semakin bertambah terus. Peran dari pemerintah kabupaten barangkali ada? Peran kabupaten sangat besar karena memang saat ini banyak disupport untuk pameran-pameran baik offline, online maupun istilahnya sampel di dinas gitu, Pak. Dulu saya sempat mengikuti juga, misalnya seperti itu. Yang sekarang dikembangkan terus di Plut itu juga, yang di Jalan Hosok Raminoto. Oke. Oh yang itu ya?
dikelola JPN sekarang. Ya, JPN. Nggih. Ya. Di Smesco di Jakarta juga Ya. ada. Ya, ya. Kalau Mbak Wati, menurut Mbak Wati untuk DIY sendiri itu potensial produsen craft batik dan sebagainya itu. Menurut saya potensial Pak. Tapi kok belum bisa seperti Pekalongan itu ya? Bisa ada pasar batik terbesar se-ASEAN gitu. Karena kalau di Jogja itu mungkin sangat beragam ya Pak. Sangat-sangat beragam. Kemudian kalau dari harganya kalau di Jogja ini cukup premium berdasarkan diskusi sama teman-teman. Misalnya kayak di Cirebon, di Pekalongan, Solo, itu pasti di Jogja harganya lebih mahal. Tapi juga memang punya ciri khas yang berbeda Pak gitu. Dan memang pembeli di Jogja pun alhamdulillah pun juga Beda, tidak kapok. segmennya bisa. Nggih, Pak. Memang kalau misalnya dari Cirebon kemudian dari Pekalongan sama Solo itu secara kuantitas mereka menjual banyak. Iya ya. Di Beringharjo juga itu Jadi dia menguasai pasar, nggih, Pak. wisata belanja betul. Nggih. Pamekasan juga itu juga istilahnya bisa wisata belanja, Pak. Bisa. Sini memang beda ya. Nggih, beda, Pak. Ini ono karya seni ya. Iya, Pak. Menurut saya juga begitu. Ya. Alhamdulillah pun juga bisa bertahan, Pak. Iya. Dengan Tapi harapannya apa untuk Jogja ini, untuk batik? Mbak Wati dewi. Kalau untuk harapan saya pribadi, istilahnya memang di Jogja ini dikembangkan terus-menerus karena memang saat ini pun juga memberikan dampak yang sangat positif. Istilahnya melestarikan budaya, filosofi-filosofi dari batik itu sendiri juga sangat bagus dan juga semakin berkembang dengan batik warna alam juga. Kemudian juga mensejahterakan masyarakat. Secara umum kan istilahnya pemberdayaan masyarakat. Dan kemudian dengan upah tenaga kerja yang cukup lebih tinggi nggih Pak. Istilahnya kan membantu masyarakat. Ya. Memang menyerap tenaga kerja. Ya. Oke, Itu pemakaian bagus. untuk pewarna alam meningkat. Pemakaian untuk warna alam meningkat karena kebetulan saya juga salah satu binaan dari INDI UGM. Profesor Edia Rahayuningsih pernah juga mendapat pelatihan di Balai Desa tempat saya, juga pelatihan ekoprint juga gitu dari Teknik Kimia UGM. Beliau menceritakan yang sudah sukses adalah binaan yang di Ciwaringin. Dulu beliau ini istilahnya batiknya warna sintetis dan yang beliau kembangkan sekarang di Ciwaringin yang sudah memang berkembang warna alam semua, bisa meningkatkan istilahnya kuantitas, kemudian kesejahteraan juga yang mengerjakan itu. Nggih. Ciwaringin. Nggih, itu Sini belum bisa sekarang ya? warna yang di sini sedang dirintis yang kemarin itu, kemudian sekarang proses untuk yang tahap berikutnya untuk pelatihan gitu Pak. Untuk terus-menerus dikembangkan. Ada yang memang produksi warna alamnya, ada yang tahap ke aplikasi atau implementasinya. Kalau yang saya pada saat mengikuti dari INDI, dari Profesor Edia itu dari aplikasinya. Dari warna alam yang sudah jadi, saya untuk ke batiknya, begitu Pak. Praktis gitu Pak. Iya. Jadi seiring dengan batik yang mulai mendunia ya? Nggih, iya Pak. Betul ya itu ya? Iya. Mau sepatu aja dibatik? Iya, sekarang sepatu dibatik. Ada yang kulit dibatik, ada yang memang dari kain seperti yang sekarang juga ada di stand ini, itu dari kain batik dibuat jadi sepatu. Mereknya Bita dari Mbak Sita Tato Jakal. batik sampun wonten? Kalau tato itu ada, tapi mungkin kalau saya pribadi belum mendalami ke situ Pak. Oh, tato batik bagus ini. Iya Pak, jadi seni ya Pak, jadi melestarikan budaya dan mensejahterakan, kemudian filosofinya juga dikenalkan lebih luas lagi kan Pak. Iya. Jadi karena kan nilai-nilai luhur di batik itu kan banyak banget sebenarnya. Dari mulai kawung untuk pendidikan, kemudian wahyu tumurun, istilahnya memang selalu ingat ketuhanan. Ya, ini batik kawung, motif kawung itu jadi terkenal, semua orang tahu karena ada di bandara ini. Iya. Jadi kayaknya di stasiun kereta api Tugu juga kawung juga motifnya. Nggih Pak. Nggih. Jadi itu mendorong masyarakat untuk bisa juga menginspirasi itu ya. Nggih Pak. Betul ya? Istilahnya pendidikan dan kemudian memang istilahnya dari pemerintah sendiri sangat support. Ekspor belum? Kalau saya ekspor masih ke teman-teman atau sekitar karena kebetulan ada adik yang sedang sekolah di Jepang, itu saya juga mengirimkan dalam jumlah kecil Pak. Kemudian ketika adik pas liburan ke sini dibawa untuk dibagi-bagi ke teman-temannya, ke senseinya. Jadi produk saya sudah sampai ke Jepang itu sejak adik saya S2, sekarang dibawa lagi sudah sampai tapi skalanya kecil. Ada repeater, peminat lanjutan? Pernah gitu, tapi karena ongkos kirimnya cukup mahal jadinya belum berlanjut secara kuantitas yang banyak Pak. Lewat laut dong murah.
Ini dibantu si Bakul, tapi kemudian sekarang lagi proses untuk memperbaiki profil dengan bahasa Itu loh Inggris. zaman dulu itu loh kayak ngirim kayu apa kotak surat tuh dikinter ke itu loh. Iya, Pak. Iya. Ngirit itu. Tapi kalau zaman sekarang gimana ya itu Pak? Dikelenter kayak gitu. Atau, oke. Asli Jawi ya, jangan. Ya, Iya. saya Kita- asli tanah Jawa, Kita tes ya. Jogja Tulen. Iya. Saya baca angka bahasa Indonesia, panjenengan jawab bahasa Jawi. Nggih Jawi. 28 kurangi 12. 28 dikurangi 12. 16. Ternyata Basa ini Jawa? basane Jawa 16 nggih, Pak. Nggih. 17 tambah 16. 17 tambah 16 33. Bakul. 33. Basa Tik- krama Inggile? Tigang dosa 3. Nah iya betul. Bakul bate mesti cepet ngitung. Biasa pakai kalkulator, Pak. 9 kurangi 9 0. 0. tambah 17 17. sudah 6. 11. Oke. 24 tambah 7 24 tambah 7 31. basa Inggil. Apa Inggil? Tigang dosa setunggal. Ah, nggih. Sembilan setengah dikurangi berapa menjadi 1? 8 setengah. 8 setengah. Iya. 9 setengah. Krama Inggile? Mboten. 8 setengah. Iya, Mas. Ya, Mas. Mas jago. Oke, senang sekali ketemu Mbak Sukresnawati, Sukresno Galeri, menginspirasi kita untuk tetap berani berusaha. Terus ya. Insya Allah nggih Pak, Ya. leres. Matur nuwun. Sampai jumpa teman-teman.